warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat milenial, ketemu lagi nih bareng saya Nurin Makwah di Agro Podcast. Untuk kesempatan kali ini kita bakalan bincang-bincang dengan Kaprodi Agroteknologi Umnu Kebumen dengan Ibu Umi Barokah. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Mbak Nuril. Nah, kita di sini mau sedikit tanya-tanya nih, Bu, tentang seputar agroteknologi lah yang di sini. Kalau boleh tahu, Ibu gabung di agroteknologi itu dari tahun berapa ya, Bu? Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, Mbak Nuril. Oh iya. Di sana belum kenal siapa saya. Perkenalkan, nama saya Umi Barokah. Saya dikasih amanah oleh Pak Rektor menjadi Ketua Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen mulai tahun 2021. Tahun lalu ya, Bu? Iya, tahun lalu. Kalau untuk bergabung di UMNU sendiri, saya mulai 2019. Jadi termasuknya saya masih dosen baru di sini, makanya saya harus masih belajar. Oke. Sebelum tanya-tanya, saya mau nyontek bentar nih, Bu. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Di agroteknologi UMNU Kebumen itu, yang dipelajari itu apa aja sih, Bu? Kayak mungkin sekilas dijelaskan sekilas gitu, Bu. Ya, sebelum saya membahas tentang agroteknologi lebih dalam, saya mungkin ingin menjelaskan agroteknologi itu adalah salah satu bidang ilmu dari Fakultas Pertanian. Jadi kita mempelajari tentang pertanian, mempelajari tentang bagaimana membudidayakan tanaman yang baik biar hasilnya bagus, dari segi tanahnya, lingkungannya, airnya, pupuknya. Kemudian setelah hasilnya bagus kita panen, setelah kita panen nanti kita olah seperti itu. Jadi agroteknologi itu mempelajari dari hulu sampai ke hilir seperti itu. Jadi tidak hanya kita setelah panen ini diapain nih, padahal misalnya harga jualnya lagi turun. Jadi jangan berhenti di situ. Agroteknologi harus kreatif. Misalnya kita olah menjadi produk olahan pangan seperti itu. Jadi nanti kalau kita tidak orang pikirnya pertanian pasti nyemplung sawah, tidak. Kita ada di pengolahan produknya juga, ada satu mata kuliah pengolahan hasil pertaniannya. Jadi nanti kita mengolah hasil pertanian menjadi suatu produk yang bernilai ekonomi tinggi seperti itu, Mbak Nuril. Berarti nggak melulu tentang sawah? Enggak harus becek-becek terus seperti itu. Nah, selain jadi kaprodi nih, Bu, Ibu juga jadi dosen dong pastinya di sini. Kira-kira itu ada berapa jumlah dosen yang ada di agroteknologi UMNU Kebumen? Ya, jadi di program studi agroteknologi itu ada 5 dosen linearnya. Yang pertama itu ada Bu Renanti, itu dia fokusnya adalah di tanaman hortikultura. Kemudian yang kedua ada Pak Rahmat Joko, beliau fokusnya di agroforestry. Jadi agroforestry itu menanam tanaman di bawah hutan. Di tanaman hutan itu biasanya kan tengahnya bawahnya kosong, maka ditanamin dengan tanaman misalnya kacang-kacangan seperti itu. Kemudian ada saya sendiri, saya Umi Barokah, fokusnya saya di bidang agronomi dan pemuliaan tanaman. Bagaimana memuliakan tanaman agar produksinya bisa tinggi. Kemudian ada Bu Nur Laila Fatmawati, itu beliau fokusnya di tanaman perkebunan dan manajemennya juga. Kemudian ada satu lagi dosen baru, itu Bu Aulia, itu juga sama dengan saya, itu di agronomi dan pemulihan tanaman. Kemudian kita ada dosen itu juga NIDN dari tambahan dari agroteknologi, ada Pak Bagas, itu juga sama, beliau fokusnya di biodiversitas tanaman sama penyakitnya seperti itu. Kemudian ada Pak Taufik, beliau masih NIDN untuk prodi agroteknologi, beliau fokusnya masih di umum untuk mata kuliah umum seperti agama, Pancasila, seperti anti korupsi. Kemudian ada satu dosen NIDN seperti itu, karena kita masih memang keterbatasan
prasarana, sehingga masih kita kerjasama dengan Dinas Pertanian. Beliau Pak Pujianto, beliau backgroundnya adalah biologi juga, seperti itu. Ini kita masih membahas tentang agroteknologi ya Bu. Prestasi-prestasi apa ya sih yang pernah ditoreh oleh agroteknologi di Unyu Kebumen? Oh iya, untuk prestasi ya, ini sebelum ke prestasi saya lupa tadi belum menjelaskan visi agroteknologi. Iya, Bu. Ya, jadi visi agroteknologi ini untuk di zamannya saya, kaprodinya saya adalah, harapan saya adalah program studi agroteknologi itu bisa menjadi program studi yang unggul di bidang pertanian, berbasis sumber daya lokal, dan berdaya saing tinggi dan moderat di tahun 2025, seperti itu. Jadi berhubungan dengan itu, maka setiap kompetensi baik itu dosen maupun oleh mahasiswa selalu kita ikuti. Bahkan mungkin program studi agroteknologi ini yang paling rajin mengikuti kompetensi yang diajarkan, baik itu skala lokal maupun nasional. Dan alhamdulillah, jadi usaha itu tidak membohongi ya hasil seperti itu. Kita selalu bisa memberikan hasil yang optimal. Contohnya itu di tahun kemarin saja ya Mbak, kita dari tahun kemarin itu di tahun 2021 itu ada Bu Renanti, itu beliau bisa membimbing mahasiswanya itu lolos PKM kewirausahaan dengan judulnya adalah boneka hortiporti, itu memanfaatkan limbah kelapa menjadi boneka yang ditanami bibit tanaman pertanian. Kemudian saya kemarin alhamdulillah juga bisa membimbing mahasiswa dari agroteknologi itu mendapatkan hibah kewirausahaan mahasiswa Indonesia KBMI. Jadi itu semuanya mendapatkan dana hibah. Kalau yang PKM itu sekitar 9 juta, kalau yang KBMI itu kita mengambil judul budidaya tanaman jambu kristal yang diketuai oleh Mas Arifin, sekarang semester 8 itu mendapatkan dana hibah 13.500.000. Kemudian sebelumnya juga di tahun 2020 tinggal kebagian dosennya. Saya kebetulan mendapatkan hibah penelitian dosen pemula dengan anggaran sekitar 19 juta untuk penelitian padi. Dan Bu Rena juga sama mendapatkan hibah penelitian dosen pemula juga dari Kemenristek Dikti, itu untuk tanaman bunga kol. Itu anggarannya juga hampir sama. Kemudian sebelumnya lagi juga kita mendapatkan hibah PHP 2D seperti itu. Jadi kalau masih diceritakan prestasinya banyak, nanti waktunya nggak selesai. Jadi kalau yang ragu-ragu mungkin nanti bisa main aja ke agroteknologi, intinya seperti itu. Ya mungkin besok atau lusa kita bisa undang ya Bu yang tadi diceritain sama Ibu. Oh bisa. Oke, untuk program Tridharma perguruan tingginya itu sendiri Bu gimana? Ya, jadi di sini di agroteknologi selain kuliah, kita juga melakukan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian. Jadi pengabdian masyarakat, seperti kayak kemarin di 2021 kita ada demplot, itu varietas Impari 47, ini kerjasama dengan Kementerian Pertanian, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Desa Tambak Agung, Kecamatan Klirong, itu menanam varietas yang tahan wereng. Dan hasilnya memang luar biasa. Wow, sangat tinggi, itu 1 hektar bisa 11,4 ton. Dan nasinya itu juga sangat pulen. Jadi sekarang petaninya mencoba lagi. Bahkan kita menambah 1 desa lagi di Seruweng. Seperti itu. Kemudian di tahun 2020 juga sama, itu kita masih fokus itu di padi, ada demplot Nutrizing, bahwa memang stunting di sini masih tinggi sehingga perlu universitas, dalam hal ini pertanian, prodi agroteknologi, mengenalkan varietas yang memang bisa untuk meningkatkan vitamin, sebenarnya meningkatkan gizi dengan menanam padi Impari Nutrizing. Kemudian KKN itu juga kita banyak mengabdi ke desa. Kemudian Bu Renanti itu juga
mendampingi untuk hibah yang sebelumnya dapat dari Pak Fahri, itu ikan duri lunak menjadi hibah yang presto. Kemudian juga kita mendampingi petani itu di Desa Peniron yang tergabung dalam kelompok PKK, itu di program Pekarangan Pangan Lestari itu di Desa Peniron. Bahkan Desa Peniron itu sudah kita jadikan menjadi desa binaannya program studi agroteknologi. Jadi setiap kegiatan dari agroteknologi nanti terpusatnya di sana. Seperti itu. Masih banyak lagi Mbak sebenarnya. Luar biasa banget ya Bu, berarti di sini di agroteknologi Unmu Kebumen. Nah, mungkin buat teman-teman semuanya yang lagi bingung atau ragu mungkin Bu di sini faktor-faktor apa sih yang kenapa tuh kita memilih untuk kuliah di agroteknologi Unmu Kebumen, serta mungkin bisa dijelaskan prospek kerja setelah kita dari sini. Ya, jadi gini, kenapa kalian menurut saya harus tertarik pada bidang pertanian? Karena kita sehari-hari itu makan nasi, iya kan? Iya, benar Bu. Covid, kayak kemarin Covid, semua mungkin banyak sekali lini yang terkena, mungkin hampir bangkrut karena Covid, tidak boleh keluar. Nah justru di pertanian ini yang justru malahan booming, tidak terdampak Covid tapi tidak signifikan sekali. Justru bahkan di musim kemarin Covid tahun 2020-2021 booming pertanian. Apa salah satunya? Tanaman hias. Iya benar. Di zaman kemarin Covid kayak semacam tanaman janda bolong itu in sekali. Kemudian banyak sekali tanaman. Nah itu kan prospek pertanian. Kemudian kita lihat di Kebumen saja, itu dari Urut Sewu di daerah Mirip sampai dengan Puring, itu kalau teman-teman di sini lewat sana pasti semuanya pertanian. Nah jadi itu prospek yang sangat menjanjikan. Kalau kita kelola dengan baik, pertanian itu bisa membuat kita kaya. Ini cerita yang saya dapatkan dari petani. Dia petani binaan di Peniron juga, itu Mas Sugeng, bahwa dia menanam jambu kristal, dia tumpang sarikan dengan cabai. Ketika jambu kristalnya belum tinggi, dia tanamin cabai, ternyata hasil cabainya itu bisa dapat 120 juta. Itu tumpang sari sambil menunggu jambu kristalnya itu besar, dia sudah bisa panen. Itu di harga cabai sekitar 20 ribuan seperti itu per kilo. Itu belum setelah itu dia nanam jambu kristal itu bisa panen seminggu 2 kali. Nah tidak usah jauh-jauh, mahasiswa kita sajalah ada yang melakukan budidaya jambu kristal, itu juga sama, dia bisa mendapatkan uang setiap seminggu sekali. Nah jadi tiap minggu itu aliran uangnya masuk ke dalam kantongnya dia, jadi kuliah bisa tetap sambil kerja. Nah kayak gitu. Dan kenapa harus ngambil pertanian? Karena yaitu pertanian ini adalah tulang punggungnya negara. Nah kalau nggak ada pertanian mau makan apa? Ya ibaratnya kayak gitu. Nasi siapa yang mau produksi kalau nggak ada pertanian? Apakah kita mau makan rumput? Tidak kan? Seperti itu. Itu Mbak Nuril. Nah untuk di agroteknologi Unmu di sini nih Bu, kita tuh kuliahnya ngapain aja sih Bu? Apa cuman sawah-sawah aja atau apa gitu Bu? Oh, kalau di agroteknologi tidak semuanya harus tadi nyemplung ke sawah kotor-kotoran, itu tidak. Jadi kita itu kan kalau di agroteknologi itu menyangkut tadi dari hulu sampai hilir. Kalau misalnya dari hulu itu ada di ilmu tanahnya. Memang kita harus mempelajari tanah, mau nggak mau ya kita harus memegang tanah lah, paling tidak tahu mana tanah yang baik untuk pertanian, mana yang tidak, maka perlu kita lakukan rekayasa agar tanah itu bagus untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kedua ada tentang agronomi. Setelah tanahnya bagus, kita akan melakukan penanaman. Nah, bagaimana tanaman itu biar bisa berproduksi dengan tinggi optimal, maka kita lakukan pemeliharaannya dengan cara jangan sampai kita setelah menanam ditinggal begitu saja, itu tidak akan bagus. Maka kita perlu lakukan pemupukan, pengairan, pengendalian hama penyakit, bahkan bisa dibilang ada perlakuan khusus, misalnya harus dilakukan pruning seperti itu. Kemudian ada kalau ada itu kita di pertanian ada tanaman pangan. Kalau belum teman-teman di sini belum tahu, jadi di agroteknologi itu mempelajari kita 3 tanaman.
tanaman pangan itu padi, jagung, kedelai. Kemudian ada tanaman hortikultura, itu tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman obat, dan juga tanaman perkebunan, seperti itu. Kemudian setelah mempelajari itu, kita hama penyakitnya juga harus tahu, Mbak. Jadi bagaimana hama penyakit itu tidak akan menggagalkan tanaman itu untuk berbuah. Jadi harus kita kendalikan, maka kita harus tahu jenis-jenis hama penyakit. Seperti ini putih-putih apa, bukan ini nanti dikira benang, ternyata ini adalah munculnya hama penyakit, seperti itu. Kemudian pengolahan hasil tadi yang saya sebutkan di awal, misalnya kayak kemarin misalnya musim raya biasanya harga turun, contoh cabai, semua petani panen cabai, maka harga cabai akan turun. Bagaimana agar pendapatan yang diperoleh petani itu tinggi? Maka jangan dijual dalam bentuk segar, tapi kita lakukan pengolahan. Misalnya kita bikin bon cabai, atau mungkin kita bikin saus cabai. Seperti nah, disitulah nanti bisa untuk meningkatkan hasil. Seperti nah, di sini juga kita dipelajari seperti itu. Jadi kalau yang nggak suka di sawah-sawah, nanti ketika lulus dia bisa fokus di pengolahan hasilnya, seperti itu. Kayak contoh wedang uwu. Wedang uwu itu kan menjual di pasca panennya, di pengolahannya. Jadi dia tidak usah memproduksi dari awal susah payah menanamnya, jadi pemasaran hasilnya, seperti itu. Kemudian tadi saya juga belum menjelaskan tentang lulusan, nanti lulusan agroteknik jadi apa ya, Mbak ya? Nah, seperti itu. Jadi di lulusan agroteknik itu banyak sekali peluangnya. Jadi jangan bingung-bingung nanti saya kuliah di agroteknologi di pertanian lulusnya jadi apa. Yang pertama, kita bisa menjadi penyuluh pertanian. Nah, karena di agroteknologi di sini juga ada mata kuliah penyuluh pertanian. Nanti ketika lulus kalian bisa menjadi seorang penyuluh pertanian. Kemudian yang kedua, nanti bisa menjadi seorang wirausaha. Tadi misalnya di sini kan diajari bagaimana budidaya tanaman yang baik. Nanti ketika lulus punya lahan, ayo dikelola, digarap dengan baik. Nanti bisa hasilnya bagus, bisa justru mengembangkan potensi dia, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia bisa menjadi seorang peneliti, seperti itu. Jadi banyak lulusan S1 pertanian yang menjadi peneliti di balai-balai besar, seperti itu. Kemudian dia yang keempat bisa menjadi PNS, otomatis sangat bisa, seperti itu, sangat bisa PNS. Kemudian wira swasta, pokoknya intinya kalau ditekankan di sini untuk lulusan agroteknologi sebenarnya adalah dia bisa berwirausaha, seperti itu, berwirausaha, menjadi pelaku usaha langsung di bidang pertanian. Tapi tidak harus menjadi petaninya, tapi dia di pengolahan hasilnya bisa, seperti itu, Mbak. Ya pokoknya buat teman-teman semuanya nih yang mungkin masih bingung atau ragu, tadi udah dijelaskan lah ya Bu. Pokoknya prospek kerjanya bagus, terus di sini juga nggak cuman tentang sawah-sawah dan sawah mungkin ya. Terakhir nih Bu, mungkin pesan dan harapan Ibu selaku Kaprodi di Agroteknologi Bumnu Kebumen apa ya Bu? Ya, pesan saya ini untuk para anak-anak muda ya. Jadi mulailah suka terhadap pertanian. Kenapa saya bilang itu? Karena pertanian tadi adalah tulang punggung negara. Kalau tidak ada yang mengelola, bahkan putra daerah atau mungkin putra bangsa tidak mencintai pertanian, nanti pertanian kita akan dikelola oleh luar negeri. Sudah banyak seperti itu. Jadi banyak lahan-lahan kita itu malahan bosnya itu orang luar negeri, karena ya ini anak-anak kita sendiri, putra daerah, putra bangsa itu tidak menyukai pertanian. Dia pengennya yang bajunya bagus, berjas, santai di dalam ASEAN, dapat uang tiap bulan. Padahal tadi kalau pertanian dikelola dengan baik, beli mobil itu sangat gampang. Kayak tadi sih, panen cabai 120 juta sudah bisa kita untuk beli mobil 120 juta, masih bagus lah, seperti itu. Kemudian bahwa pertanian adalah makanan pokok, makanan utama Indonesia. Bahkan kita banyak komoditas-komoditas Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Banyak negara-negara di luar negeri itu yang memang membutuhkan produk kita, minyak seperti itu, kelapa sawit, nah seperti itu, karet. Itu justru negara produsennya adalah Indonesia. Jadi kita tuh punya banyak sekali lahan. Coba kita keliling-keliling, sawah di Indonesia itu luar biasa banyak sekali.
Mas. Jadi kalau tidak kita kelola, nanti diambil oleh orang lain. Indonesia itu sangat kaya raya. Kita menancapkan batang aja tumbuh apa? Tumbuh uang. Contohnya apa? Itu kayak singkong. Kita nancapkan aja, nggak usah bingung-bingung. Di singkongnya kita panen, kita bikin menjadi misalnya kayak apa? Oyek. Itu kan 1 kilo oyek itu lebih mahal daripada nasi beras seperti itu. Tidak hanya oyek, kita bisa bikin produk-produk yang lainnya, tepung mokaf. Sekarang lagi in juga di Kebumen. Ya, jadi itu pertanian itu prosesnya sangat bagus, sangat menjanjikan. Pertanian itu merupakan kebutuhan pokok seluruh seluruh warga masyarakat Indonesia maupun di luar. Jadi ayo kita cintai pertanian dari semenjak dini. Kalau bukan kita yang akan mengelola, siapa lagi? Nanti justru kekayaan kita, pertanian kita diambil, dicuri oleh orang lain seperti itu. Wah, pokoknya kalau kita bahas tentang pertanian atau agroteknologi Ya, itu nggak akan ada habisnya ya Bu. Nah, makanya buat kalian-kalian ini yang mungkin mau daftar, ayo segera gabung di Agroteknologi UMNU Kebumen. Linknya nanti ada di bawah ini. Makasih banyak ya Bu atas waktunya. Sama Mbak Nuril. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube Agroteknologi UMNU Kebumen. Sekian dari kami. Oh lupa Mbak, agroteknologi Oh, iya, itu juga Bu. punya jargon. Oh, apa Bu? Lupa ya. Iya, Jadi, lupa. Agroteknologi itu jargonnya adalah agroteknologi itu maju, unggul, berbudaya sesuai visi kami yang sudah buat seperti itu. Oke, berarti jargonnya maju, unggul, berbudaya. Nah, sekali lagi ini jangan lupa buat subscribe, komen, dan like. Bagikan ke semua teman-teman kalian. Dan jangan lupa daftar segera di program studi agroteknologi UMNU Kebumen. Saya tunggu. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.